alhamdulillah wa syukurillah wassalatu sama biyam salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sing pertama rencang-rencang cecean Cilegon Corner News kula ngarawi tempat nukleasi es kristal nih daerah Grogol Merak Grogol. Sing pas ini niki dinten puniki kula rawuh ning daerah sing luar biasa ning mburi wonten mesin engine sing bangkit menciptakan sesuatu lan ning pas ini malah ning bulan Ramadan kata barokah sing pas ini sabekrihin Kang Febi. Kang Febi sehat Kang Febi? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, aktivitas Ramadan gimana? Ya, beginilah namanya memang es kristal ya. Tiap hari mastiin stok aman untuk pelanggan. Karena memang kebutuhan untuk es kristal ini di bulan Ramadan ya luar biasa. Jadi ya kita harus mastiin produksi karena permintaan kalau dibanding di luar Ramadan itu bisa 2 kali lipat. Wow. Alhamdulillah. Ramadan. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kang Febi, di sini kan namanya nukleasi es kristal. Yes. Bentuknya premium. Kira-kira ada ukuran-ukuran tersendiri atau bagaimana histori Kang Febi ini kan termasuk masih muda gitu ya. Masih muda mau berusaha di wilayah air gitu ya. Yang adem gitu. Cair selalu gitu. Dan kadang konsepsi-konsepsi berpikir ketika wirausaha membangun es kristal ini awalnya bagaimana? Ya, jadi sebetulnya panjang perjalanan ini. Cuman yang bikin saya yakin waktu itu emang ada sebetulnya udah ada ini ya dari FYP TikTok itu ada referensi boleh kayaknya potensi nih untuk es kristal apalagi di Cilegon dengan kondisi geografis yang inilah ya bisa musim panasnya bisa dibilang lebih panjang lah kebutuhan es kristal tuh lebih banyak. Terus ya udah lewat berapa kali FYP TikTok akhirnya ngobrol sama teman boleh sebut namanya ada Kang Rudi namanya Kang Rudi Kumber. Kumber. Iya. Nama tenornya Rudi Kumber. Jadi memang kebetulan dia ada usaha di depot air isi ulang. Waktu itu Pep ini potensinya bagus nih es kristal. Dia juga siap support untuk bantuin marketingnya termasuk jadi agen juga. Jadi akhirnya dari obrolan itu ya saya cari referensi untuk supplier esnya segala macam sampai akhirnya saya lihat pabrik itu pertama di Cilacap sama ketemu importir yang ngebantu import mesin karena dari luar kan. Akhirnya ya jadi nggak tahu kenapa ya sebetulnya panjang ceritanya cuman akhirnya saya mantep lah dapat kliknya itu masalah es kristalnya kayaknya bisa dijalanin. Ya singkat cerita saya DP itu mesin jadi lucunya begini saya booking mesin dulu sebelum saya jualan. Booking mesin dulu baru jualan. Agak nekat memang kalau hitungan bisnis agak nekat memang belum observasi pasar kayak gimana ininya. Cuman saya DP dulu mesin waktu itu yang di Cilacap itu setelah lihat pabrik es di sana langsung saya booking di bulan Juli. Kalau nggak salah bulan Juli, akhirnya saya Agustus 1 Agustus baru mulai beli kulkas. Kan mesin kan inden 3 bulan tuh. Nah ya itu 1 Agustus saya beli kulkas, masih ngambil di orang. Dari pabrik orang. Baru jualan tuh 1 Agustus. Dan lucunya ya emang ternyata saya udah pesen mesin yang kapasitas 5 ton. Hari pertama jualan itu saya cuma laku 5 kilo. Jadi saya masih 5 kilo gitu. Iya. Punya PR 1000 kali lipat di hari pertama. Iya. Cuman ya seiring berjalannya waktu alhamdulillah sempat ya kalau masalah es itu kan kalau ketemu bulan musim penghujan ya agak turun lah. Tapi alhamdulillah ya akhirnya dengan kapasitas 5 ton itu per hari ini sih tercapai per harinya alhamdulillah. Tapi ya dengan proses berdarah-darahnya luar biasa. Nah, rencana CCM yang pastinya Kang Febi ini sarjana ekonomi ya. Yes. Di salah satu perguruan tinggi di Unival gitu. Saya kenal dengan Kang Febi ini luar biasa gitu. Banyak kiprah di masyarakat di daerah Codog atau di Grogol. Kemudian juga sebelum ini kan ada juga yang lainnya ya.
Hanya kira-kira kenapa namanya nukleasi? Apa itu ada histori sendiri atau singkatan atau apa gitu? Nukleasi sebetulnya sok filosofis. Jadi nukleasi itu sebetulnya nama teknis proses zat cair berubah mengkristal jadi zat padat itu dengan proses pendinginan itu namanya nukleasi. Itu sebetulnya nama proses pengkristalan. Jadi akhirnya saya pakai nama itu, kebetulan juga nama istri saya huruf awalnya inisial N. Oh gitu. Jadi udah sama-sama N gitu ya. Iya. Oh iya. Begitu. Akhirnya itu kebentuk. Berarti ada itu nama anak juga ada di situ. Enggak. Belum ya. Belum. Ya, kira-kira untuk meyakinkan gitu ya. Pertama kali kan ketika mau wirausaha di bidang air kan butuh survei tadi, kemudian meyakinkan diri sendiri dan saya lewatin itu. Karena terus terang ya ini dengan sumber daya saya yang terbatas, saya perlu banyak bantuan terutama dari orang tua. Itu ya butuh proses juga untuk meyakinkan itu. Cuman untungnya ya orang tua kalau saya yakin ya silakan jalanin, yang penting komitmen lah gitu. Tapi yang untuk meyakinkan diri saya sendiri sebetulnya jadi ada pepatah itu yang pernah saya dengar, nggak ada yang bisa kamu menangkan kalau nggak ada yang kamu pertaruhkan. Tidak ada yang kamu menangkan kalau jika tidak ada yang dipertaruhkan. Wow, filosofi ternyata ya. Iya, dengar dari orang Kopas lah. Iya. Jadi akhirnya dari situ maksudnya saya nggak tahu kalau ini bakal berjalan atau gagal, saya juga masih abu-abu. Cuman kan seenggaknya kalau udah saya jalanin hasilnya bisa 50-50. Kalau saya baru rencana tapi nggak dijalanin, udah jelas gagalnya 100%. Seenggaknya saya ngurangin probabilitasnya, jadi dari 100% gagal, seenggaknya udah saya potong setengahnya lah, antara berhasil atau gagal itu. Tidak kepikiran lagi gitu ya. Ya, ini menarik ya, artinya masih muda, berusaha, berwirausaha dengan posisi air gitu. Kalau di kita kan bicara tentang air kan banyak kandungan segala macam dan juga membutuhkan budget yang tidak terlalu besar gitu. Dengan memposisikan diri bahwa ketika lulusan sarjana ekonomi misalkan kan rata-rata orang sarjana ekonomi itu kerja di tempat orang, dia kerja sudah gitu. Tapi tidak memberdayakan warga sekitar. Nah, Kang Feby ini termasuk berarti ya. Lulus wirausaha, kemudian bisa mempekerjakan ataupun kolaborasi dengan Kang Rudi, kemudian warga sekitar, mengurangi pengangguran misalkan kayak gitu lah. Terlalu berat lah. Terlalu berat ya. Cuman ya inilah, saya juga nggak menyalahkan dengan teman-teman saya yang akhirnya punya profesi profesional berkarir di perusahaan besar ya. Itu kan balik lagi pilihan. Cuman memang kalau saya sendiri dengan bidang-bidang UMKM ini nggak tahu kenapa dari dulu tertarik aja. Maksudnya gairah saya itu dapat untuk mikirin hal ini. Saya bisa ngobrolin ini nih, bisa semalaman, mikirin ini bisa semalaman kalau untuk UMKM gitu. Jadi ya dari situ, daripada saya kepikiran terus tapi nggak ada eksekusi, ya itu balik lagi. Karena saya senang, saya happy. Saya tuh yang benar-benar bisa senang ngejalanin ini. Ngelihat mesin tuh gimana proses. Jadi saya sendiri akhirnya sadar bahwa saya tuh lebih seneng sama proses proses apapun itu dari A ke B. Kayak ini air dari es kristal. Dulu juga kebetulan ada usaha juga yang sedikit dimodifikasi kayak akrilik gitu, pemotongan kayak gitu. Saya senang proses itunya. Nggak tahu kenapa. Oh iya. Nah, Kang Feby ini ada juga yang menarik ya. Ketika proses dari satu menginjak tingkat kedua, ketiga dan seterusnya, kalau dikisarkan antara ini kan prosesnya kan kudu karena air kan harus kandungannya segala macam. Proses kalau misalkan ada teman-teman CCN misalkan ada yang ingin belajar dengan prosesnya bensin mana Kang Feby, artinya pasti ada orang-orang kedinasan segala macam juga pernah datang untuk mengecek air segala macam, pernah itu ya? Bisa kalau kandungan air sih sebetulnya dulu orang tua saya juga ada mau jalanin usaha air, itu udah pernah dicek. Terus ya kalau teman-teman tertarik untuk usaha air ya ada kan di Perumda itu ada fasilitas untuk lab air, kandungan air, baik atau enggak. Cuman kan kita
nggak yang dari sumur langsung kita proses kan. Banyak tahapan yang untuk sampai layak jadi air bahan baku itu banyak prosesnya. Kita juga ada daily check mastiin TDS air itu harus di bawah 300 TDS karena itu emang yang layak minum itu harus di bawah 300 TDS gitu. Kalau ada istilah kesehatan. Iya, itu akhirnya belajar tadinya ya. Siapalah saya belajar dulu anak IPS nggak belajar biologi akhirnya mau nggak mau. Iya, karena ada bisnis itu tadi ya. Iya. Nah, Kak Pepi, untuk penempatan dari posisi lingkungan pasti setempat itu kan akan mendukung sebuah ekosistem gitu ya. Iya. Nah, ada tidak sih ketika ekosistem bicara tentang kenapa Kak Pepi di posisi di daerah Curug? Ada histori sendiri nggak? Kenapa daerah Tegalwangi ataupun Rawarum, daerah Curug, kan kelahiran Curug ya? Iya. Nah, kenapa ada korelasinya? Oh, kita tinggalnya di Curug, makanya kita usaha air lah. Iya, ada. Akhirnya dicocok logi, disambung-sambungin. Saya tumbuh besar di sini kan. Ya Curug itu kan artinya sumber air ya. Oh, iya. Ya kayak nggak ada salahnya lah. Maksudnya lebih enak lu tinggal di Curug. Kalau usaha air juga kayaknya inilah bisa jadi filosofis gitu walaupun dicocok-cocokin doang. Oh iya. Keteran ya, ini ada. Wih, mantap ini. Langsung komisaris CCN yang bikin kopi. Suatu kehormatan Kang Eri. Terima kasih. Boleh sambil ngerokok? Iya, keteran. Apa dong? Terima kasih Bapak Komisaris. Ini tayangan istimewa di hari ini ya. Emang semesta itu mendukung emang. Mestakung kalau ada sekarang belum. Ya, Cilegon Corners News di nukliasi es kristal ini di daerah Curug ya, artinya di Kelurahan Rawarum, Kecamatan Grogol, dan mungkin di daerah Cilegon ada beberapa usaha-usaha yang berkaitan tentang ini. Ya. Dan ya tadi ada cocokologi, saya ternyata tinggal di Grogol, ternyata di daerah Curug, kemudian saya kayaknya panasnya di sini nih. Gitu. Iya. Nah, cocok lagi. Iya. Ketika posisi ini kan, artinya kalau dikatakan usaha ini kita butuh berapa sih? Gitu? Terus orang-orang yang bagaimana ya orang Islam untuk berwirausaha misalnya? Aduh, kalau ditanya berapa, malu saya kalau nyebutin angka. Ya pokoknya inilah. Bisa juga ke saya kalau bilang gitu. Tapi ya masih skalanya UMKM lah. UMKM ya. Kalau untuk kapasitas 5 ton dengan ada armada 1-2 itu masih kapasitasnya bisa dibilang range UMKM. Cuman kalau wirausaha sebetulnya nggak ada pakemnya harus background dari mana kan. Namanya juga wirausaha. Harus usahakan apa yang bisa diinin. Tuh. Iya, tapi kira-kira ini kan dari tahun-tahun yang lalu ya, dari orang tua juga pernah ada kepikiran untuk membangun usaha ini, kemudian ternyata dijabat sama anaknya dengan Kang Ferdi gitu ya. Dan prosesnya ternyata panjang ya. Dan ketika katakanlah kontribusi ataupun pihak-pihak yang terkait ketika kita nih bentukannya UMKM terlebih dahulu, daya dukung dari masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu yang ketika kita mau buka usaha ini supportnya seberapa besar sih? Kalau ini sih sebetulnya ada pro kontra sih. Cuman yang saya dengerin yang pro aja lah. Iya. Untuk positif thinking ya. Iya. Karena capek juga banyak yang dipikirin gitu. Kan kalau ya support ya alhamdulillah. Istri, orang tua semua support lah. Ya itu juga yang akhirnya ngeyakinin. Itu juga akhirnya yang nguatin kalau ya ini kan nggak selalu berjalan mulus lah, ada selalu masalah terutama masalah teknis. Ya alhamdulillah itu sih ya untungnya saya juga selalu dengerin yang support positif aja, jadi itu yang nguatin saya. Jadi kalau ya orang tua mah alhamdulillah, maksudnya mau jualan apa kayak selama itu halal, mama lebih bangga daripada kamu maling kan, kasarnya begitu. Yang penting itu halal, nggak masalah mau gotong-gotong es kayak gitu. Terus saya waktu mulai yang saya pikirin orang tua mau lu nggak kalau anaknya tiba-tiba jualan es. Ada diskusi ya akhirnya jawabannya gitu. Orang anak presiden aja kemarin jualan pisang goreng. Gitu. Iya. Oh ya udah gas. Aman aja itu. Ada komparasi apple to apple. Iya. Dan ya jawabannya langsung tuh dari poin itu. Oh iya. Oh iya. Berarti bener nih misalkan
kadang kan seorang anak ataupun laki-laki misalkan kan suksesnya itu kan ada dua Sambil diminum Pak ya. Katuran. Ada ternyata Cilegon Corners seorang laki-laki itu kesuksesannya itu ada beberapa orang. Khususnya adalah di perempuan, artinya di ibu, istri misalkan. Nah, ketika didikan orang tua untuk usaha, siapa tahu kalau teman-teman CCN itu ada yang mau usaha tapi dukungan orang tua kurang segala macam. Kalau di Kang Feby sendiri gimana? Kalau saya pribadi alhamdulillah karena background orang tua juga emang dibilang ya pengusaha dari dulu. Ya alhamdulillah istri juga inilah support, ibu mertua ya mertua semua support. Cuman ya itu kalau apa ya yang yakininnya itu emang orang tua tuh. Cuman kadang saya juga paham mungkin orang tua itu sebetulnya ada banyak cerita kegagalan orang yang dia dengar itu khawatir ke anaknya terjadi. Sebetulnya ada, waktu saya mau jalan ini nanti ini gimana. Cuman kan balik lagi kita ngeyakinin. Tapi saya paham orang tua tuh pasti nggak mau ngejerumusin anaknya. Saya ada ketemu juga momen kayak gitu. Oh pernah kok yang ini ngejalanin air ternyata begini. Oh ya kadang kita juga kan harus tahu posisi orang tua tuh lagi moodnya gimana. Jadi ya diain aja dulu, nanti nunggu moodnya kelihatannya bagus, ngomong pelan-pelan, diyakinin kayak gitu. Tapi saya paham bahwa orang tua itu kalau kita punya ide, ya dia khawatir aja, takut anaknya gagal. Cuman ini nggak apa-apa ya saya omong. Kalau kalian punya ide, semua orang itu setuju, itu berarti idenya biasa aja. Harus ada orang yang, wah hati-hati loh. Itu baru idenya luar biasa menurut saya. Kalau yang ya udah. Biasanya yang resikonya aman tuh justru orang ya support aja. Cuman kan ya itu. Kalau saya begitu tuh, kalau ngasih ide selalu di support tuh, berarti ide saya masih standar. Berarti yang ini lebih di atas standar. Iya, kalau masih sampai bikin orang tua khawatir gini-gini, berarti ya agak mind blowing lah. Cuman ya dibilang nekat juga. Artinya ada sikap-sikap preventif orang. Iya. Jadinya ada beberapa hal-hal yang perlu diluruskan dan wilayah usaha kan Kang Feby ternyata bukan hanya ini saja tapi beberapa hal yang segala macam, dan keaktifan di warga juga banyak juga ya aktivitas. Kemarin pernah aktif di Pajero, ya kumpulan Pajero ya. Ya komunitas dulu. Nah kemudian juga ada terlibat di kegiatan-kegiatan 17-an sebagai konten kreator dan juga sebagai memberi saran segala macam ketika didikan orang tua. Seperti itu, kemudian ke Feby ke warga-warga yang masih butuh binaan, akhirnya pun berasimilasi dan juga mencoba mengedukasi menjadi seseorang pengusaha ataupun menjadi anak muda itu butuh proses dan proses. Iya. Agak kurang dapat saya konteks pertanyaan Iya. Cuman ya apa ya? Kalau ke masyarakat sih saya juga masih belajar lah. Selayaknya jadi manusia ini aja pada umumnya aja. Kalau lagi ada kegiatan emang waktu saya bisa ya saya ikut kumpul. Kalau emang ada ide yang diminta saya lagi ada ide ya saya ini. Cuma kan namanya masyarakat kan banyak kepentingan juga, banyak hal-hal juga yang harus dijaga. Saya nggak pernah intervensi masukan saya harus dipakai kayak gitu. Cuman ya orang tua sih kalau untuk kegiatan positif selalu dukung. Gitu. Oh siap. Kayaknya kudu ngopi dulu kita. Iya. Saya agak grogi nih Pak, terus terang nih Pak. Iya. Ada satu pertanyaan ini. Apa tuh? Susah nggak nih? Nggak tahu nih. Kita juga nggak tahu nih. Ya Cak. Iya. Apa bedanya es batu dengan es kristal? Karena kan rata-rata di beberapa daerah warung-warung kan lebih cenderung menjualnya itu es batu itu ya, yang gelondongan-gelondongan itu. Oh iya, yang patungan. Ini ada menu es kristal itu. Kalau dari prosesnya perbedaannya itu, kalau es batu kan emang dia ditaruh di freezer, butuh waktu 6 sampai 12 jam. 6 jam sih kayaknya nggak nyampe, dia masih belum jadi es tuh. 12 jam ke atas loh untuk jadi batu. Kalau es kristal ini kan emang dibuatnya pakai mesin yang dibuat khusus untuk menciptakan es. Makanya ini kan per 25 menit dia keluar 80 kilo.
begitu. Tapi kalau dari segi praktisnya perbedaannya, kalau es batu itu atau kita sebutnya es gepuk itu kan masih ada harus proses ini kan, baku hantamnya lah. Kalau untuk dijualin lagi untuk disajikan dalam es teh atau kafe itu kan masih ada perlu baku hantam lagi. Kalau ini kan tinggal buang aja, lebih praktis gitu. Kalau dari prosesnya ini jelas berbeda begitu. Iya. Ini natural. Sorry, ini emang lagi baru panen. Oh, ini panen. Iya, lagi panen. Artinya dari proses awal produksinya bagaimana? Apa tuh? Per 25 menit itu. Sebelum panen ini. Apanya? Sebelum jadi batu es kristal itu bagaimana? Sebelum jadi es kristal itu? Oh, dari air kita kan ada air baku dulu. Air baku itu kita masukin ke karung plastik. Terus ada proses pre-filter sebelum RO. Nanti dimasukin ke RO, itu sudah dipastikan di bawah 300 TDS-nya, masukin lagi ke tangki air jadi, itu baru turun ke water tanknya mesin ini, baru dia sirkulasi per 25 menit keluar sekitar 80 kilo. 80 kilo sekali produksi? Iya, per 22 sampai 25 menit kurang lebih. Cepat juga ya? Iya, lumayan. Nah, kalau posisi ukuran ataupun bentuk, kalau ukuran kita pakai diameter yang 28 mili, panjangnya variatif dari 3 sampai 6 sentian lah. Itu emang ukuran yang jadi favorit buat penjual es atau ini kafe-kafe restoran, karena yaitu emang kebanyakan pakainya ukuran segitu. Iya. Kan kalau kita melihat posisi es kita kan rata-rata jualnya tuh di resto-resto atau restoran gitu. Dan sekarang sudah merakyat ya, artinya beberapa warung sudah. Kira-kira ada berapa apa istilahnya kita, distributor atau agen yang Kang Feby layani? Kalau agen itu ada 7 berarti. Kalau jadi ada agen yang kita antar, ada yang agen ambil sendiri, variatif. Cuman ke retail juga kita layanin juga, karena memang sebetulnya dari beberapa pelaku usaha es teh itu, dia sebetulnya memang itu memvalidasi bahwa es kristal ini lebih praktis dari untuk penyajian segala macam. Cuman dulunya ya ambil untuk mendapatkannya itu dulu yang susah, makanya ya kita sediakan di sini. Terus ya dari segi ketahanan mereka bilang, karena mereka pelaku, dibanding es gepuk atau es batu itu ya lebih awet es kristal. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada syarat tersendiri nggak sih, misalkan kalau ada CAIRI mau bikin mau kerjasama, mau jadi agen atau segala macam, itu ada syarat apa gitu? Ada teman-teman Cilegon Corners yang ingin mau jadi agen itu? Aman aja, itu modalnya kulkas aja. Aman. Biar kita kirim juga nggak dicicil sedikit-sedikit. Kita kirim langsung 20 bal gitu kan. 20 bal itu berarti 400 kilo, satu balnya kan 20 kiloan. Jadi kita juga nggak banyak ini transport bolak-balik. Aman aja itu. Bisa langsung kontak aja ke nomor adminnya 0812 20.580. Oke, kita ulang lagi. Iya, nggak apa-apa. Kita ulangi sekali lagi di 081 220.000 580. Ini nomornya luar biasa, ada beberapa yang sama nih. Nah, ini menarik ya. Kalau teman-teman Cilegon Corners News yang tertarik untuk bekerja sama ataupun sebagai tester ataupun yang lain segala macam, ataupun jadi agen segala macam, ini posisi pasti sudah recommended ya. Ya. Dan paling terjauh saat ini pengiriman di mana? Atau sementara dibatasi dulu? Yang masih rutin itu ke Anyer kita. Oh, udah sementara tiap hari ya. Ke Anyer hampir tiap hari itu. Dulu sih ada di Salira segala macam, akhirnya nggak lanjut, nggak tahu kenapa ya. Kita juga ya udahlah, fokus ke yang masih order aja. Ketika posisi delivery ke Anyer itu safety, keamanan segala macam, keamanan maksudnya biar nggak cair segala macam. Ngejaga kualitas esnya. Kualitas. Ya alhamdulillah kita juga udah punya fasilitas armada yang mobil boxnya ada freezernya. Jadi untuk pengiriman sejauh itu sih, sejauh ini masih aman lah. Nggak ada, ya ada cair-cair penyusutan dikit, cuman masih wajar. Dan beberapa agen ya
paham sama hal itu. Nggak banyak komplain dia. Kalau ada nggak perbedaan antara ketika jual dengan hitungan kilo ya? Iya. Dengan kilo dengan banyak, kira-kira ada perbedaan margin nggak? Artinya maksudnya kita selling kalau misalkan belinya banyak, harganya dikurangi. Ya gitu? pastilah itu. Kalau ya grosir sama aja, semua usaha juga kalau ya semua penjual juga kalau belinya grosir kan kita kasih harga inilah, harga lebih terjangkau. Beda dengan yang satuan terus kirimnya jauh, kita kan ya karena banyak kos juga yang harus kita pikirin gitu. Iya. Iya. Ini menarik ya. Proses-proses usaha ayah ternyata butuh perjalanan panjang, proses, dan suka duka pasti ada aja ya. Artinya ketika kita mau usaha apapun pasti ada suka dukanya. Nah, Feby, kira-kira suka duka usaha ini apa sih? Ketika kita sudah bawa barang, misalnya ternyata cancel misalnya, gimana? Oh, itu beberapa kali terjadi. Cuman ya kan balik lagi, kita juga harus introspeksi apakah pengiriman kita itu agak terlambat atau gimana. Kita harus introspeksi, jangan selalu nyalahin pembeli. Cuman ya kita juga kadang ini kan, ya tapi apapun itu pasti ketemu masalah-masalah begitu. Gimana kita responnya aja. Kalau sukanya apa ini? Sama cuan atau gimana? Sukanya jualan es itu laku nggak laku cair, Pak. Oh iya benar. Lakunya keras, kalau cair nggak laku deh. Kebalikannya dia. Iya. Kan yang dicari cair kan. Iya. Ada lagi, Cak? Iya. Oke, langsung saya jawab. Katuran. Kalau karyawan sih kita sejauh ini masih 4 yang aktif. Terus alamat sih patokannya kantor kecamatan Grogol. Nanti kalau mau ke sini bisa kontak kita di nomor tadi, atau mau dikirim kalau masih wilayah Rawa Arum kita bisa kirim walaupun pesen sedikit. Cuman ya untuk posisi sekarang karena lagi ya semua pemesanan itu pesen di jam yang sama. Jadi ya minta maklum dikit lah kalau ini karena lagi crowdednya tuh mulai jam 3. Oh iya. Pengiriman ya. Catat ya, Cilegon Connect News. Dan yang selanjutnya bentar lagi kan mau lebaran nih. Ya. Kira-kira masih operasional nggak pas lebaran gitu? Kita libur lah. Emang jadwal maintenance juga tuh mungkin libur 2-3 hari. Tapi ya sebagian sih liburnya 3 hari. Kalau teman-teman paling nggak saya handle sendiri mau nggak mau kan. Masih jadi praktisi lah, bukan yang cuman ini. Tiap hari saya masih di sini masih ngeliatin kondisi mesin, terus hasil produksi itu, kualitas barang segala macam saya harus ya namanya usaha ini baru kan saya ibarat orang baru punya bayi lah. Harus ya itu ngabisin energi tiap hari. Cuman ya ini bagian dari prosesnya. Iya. Kang Feby, pertanyaan terakhir ini ya. Yes. Kira-kira nih harapan terbesarnya nih. Ini kan bulan Ramadan nih. Siapa tahu semua harapan, semua doa diijabah dengan bulan yang baik segala macam. Harapan Kang Feby dengan usaha yang bidangnya air, gitu. Kemudian kedepannya bagaimana sih di Kang Feby selaku owner, kemudian juga kerjasama untuk pihak-pihak yang terkait segala macam untuk istilahnya tadi baru UMKM misalnya. Kira-kira harapan terbesarnya di tahun-tahun ke depan itu apa sih? Harapan utamanya sebetulnya yang penting bisa apa yang saya jalanin ini bisa bermanfaat bagi banyak orang aja dulu. Cuman kalau untuk harapan di bisnis ya pasti punya harapan bisnis semakin berkembang, semakin maju. Cuman ya nggak muluk-muluk lah. Saya fokus aja dulu yang udah saya jalanin sekarang karena ya ini all in lah saya bilang. Kalau orang main poker ini all in. Boleh nih bahasnya. Iya. Jangan judul ya. Iya. Gitu. Cuman ya itu maksudnya harus komitmen sama apa yang resiko yang udah diambil. Itu aja. Cuman ya harapan banyak lah Pak. Iya. Utamanya itu aja. All in semua ya. All in. Kalau misalkan ya syukur-syukur ada dinas-dinas tertentu yang di dekat antara daerah Grogol misalkan. Ketika ada kebutuhan kegiatan-kegiatan pemerintah segala macam ataupun industri,
boleh dong gitu ya. Iya sih, kita juga ya namanya UMKM Pak. Maksudnya kalau dikasih perhatian lebih dari pemerintah ya kita seneng banget. Karena memang kadang UMKM itu masalahnya kita mau usaha aja udah ketakutan masalah perizinan segala macam. Ini bukan saya ngeluh ya, maksudnya ada beberapa temen tuh ya itu mau melangkah beralasannya ya, saya takut mau izinnya begini-begini repot. Padahal ya sebetulnya sekarang kan zaman udah canggih, bisa dicari aksesnya, bisa, dan pemerintah pun sebetulnya ngebantu kalau kitanya bisa persuasif untuk minta tolong hal itu. Ya, Cilegon Corners ternyata banyak hal yang kita belajar pertemuan hari ini, dan lebih cenderung makasih nih Kang Feby, kita sama-sama, suatu kehormatan saya. Oh iya, masih ada lagi. Boleh. Katron. Alia. Boleh banget jadi agen. Langsung kontak aja ke nomor kita. Nanti kebutuhannya berapa, waktu kirimnya berapa, nanti harga mah bisa diatur lah sama ibu negara itu, sama nyonya. 0812 20.000 580. 0812 20.000 580. Apal ada centekannya soalnya. Pas nanti kita ya. Ya, Kang Feby, makasih nih. Ya, saya juga suatu kehormatan bisa didatengin teman-teman Cilegon Corner News. Apa maksudnya sebagai UMKM yang kayak gini-gini sangat membantu untuk promosi lah. Gitu. Semoga sukses terus dan posisinya barokah dan barokah, yang pastinya tetap semangat karena menjadi pengusaha muda itu butuh istiqomah yang banyak dan support dari beberapa pihak segala macam, dan yang pasti doanya dan supportnya dari pihak-pihak terkait. Dan makasih kula Ahdi Zukuf Amri tukang ngaturi saatnya pojok berbicara sarang Kang Feby akhirul kalam, dan yang pastinya selamat masih menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.